narkotika golongan 1 yang kami berhasil temukan dikirim dari Malaysia oleh seseorang ke saudara Andri, dan di sana ada mesin cetaknya. Dan itu kemudian diedarkan ke seluruh Indonesia. Jadi dari jaringan ini kami mensita 700 gram katinon di Bali. Dan jadi dari jaringan Jakarta Cirebon kami mengamankan 9 orang tersangka dari mulai kurir sampai dengan pengendali. Sementara jaringan Bandung, Semarang, Medan, Surabaya, Bali berhasil diamankan itu 9 orang, ya, 9 orang. Dan jaringan Medan ada 3 orang, jaringan Bali 3 orang. Dan kami menetapkan 3 orang daftar pencarian orang, yakni saudara Bayu Ahmad, MEK, dan TB yang di Medan. Nah, rencana tindak lanjut juga kami akan melakukan analisa untuk mengembangkan jaringannya se-Indonesia, juga counterpart internasional. Minggu depan saya akan bertemu dengan salah satu counterpart di kantor untuk menjelaskan tentang ini, karena kami sudah mengetahui para tersangka ini kira-kira teridentifikasi di mana. Jadi barang bukti yang berhasil disita sebagaimana tersebut. Untuk ekstasi 16.394 butir, sabu 40,8 butir, Eremin 5 277 butir, katinon. Ini sesuatu yang asing ya bagi rekan-rekan, ini katinon. Ya, jadi saya mau jelaskan dulu, ketika ada artis terkenal zaman dulu dia pakai ini, itu belum masuk narkotika. Sekarang sudah masuk golongan 1 narkotika. Saya nggak sebut nama artisnya, tapi cukup sangat terkenal. Lalu ketamin cair di depan ini ada yang 30 mili sebanyak 420 ml. Lalu ketamin cair juga yang isi 50 ml ada 910 ml. Satu timbangan digital, jadi membuktikan bahwa dia adalah produsen. Satu buah alat blender, jadi membuktikan juga sebagai dia memproduksi. Satu bender plastik lid, berarti dia mengedarkan, kira-kira demikian. Satu mesin alat cetak pil yang kami sita dari Andri di Bandung. Adapun modus operandinya adalah untuk kirim dari dalam hal ini kasus ini dari Jerman masuk ke Indonesia dalam bentuk paket dan untuk diedarkan ke tempat hiburan malam. Kami menduga antara kedua kasus ini saling berkaitan. Kami sedang berbagai macam jenis narkotika, dan untuk khusus Surabaya dan Bali kami temukan 2 laboratorium kitchen lab, ya, jadi laboratorium level dapur disebut demikian. Untuk pasal yang dipersangkakan 114 ayat 2 dijuntukan 132 ayat 1, artinya ada organized crime atau persekongkolan, tentunya menjadi pemberatan. Ancamannya pidana hukuman mati, pidana seumur hidup atau penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun. Subsidiar 111 ayat 2 junto 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Dari semua barang bukti yang disita oleh petugas, kami berhasil menyelamatkan 18.960 jiwa potensi pengguna. Demikian yang dapat kami jelaskan. Kami kembalikan kepada Bapak Kadifumas. Terima kasih. Terima kasih Pak Dir. Selanjutnya mungkin dari rekan Bea Cukai bisa menyampaikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Irjen Dedi Kadifumas, Pak Irjen Yusno, rekan-rekan semua, bahwa di sini Bea Cukai membantu ya kegiatan rekan-rekan dari kepolisian. Kami salah satu tujuannya adalah garda terdepan untuk barang-barang kiriman dari luar negeri. Nah, dari pemeriksaan itu ada irisan apabila barang-barang itu merupakan barang-barang narkotika. Kita bekerjasama dengan pihak kepolisian, karena pihak kepolisian yang punya power, ya, punya kekuatan untuk mengembangkan lebih jauh. Oleh karena itu, ini merupakan kesekian ratus kali Pak ya, kerjasama antara Bea Cukai dengan kepolisian khusus di narkoba. Saya kira itu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ambil Bea Cukai. Dari Dirjen Pas, kami silakan.
Terima kasih Pak Kadif Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kepala Divisi Humas, yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Polri, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai DKI Jakarta, serta seluruh para rekan-rekan kerja mitra Baris Polri. Saya mewakili Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan ini menyatakan sikap yang senantiasa siap mendukung kinerja dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Baris Polri. Kapan saja diperlukan informasi ataupun penjemputan, kami siap mendukung. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rekan-rekan media ada yang ditanyakan? Saya silakan. Ada? Ya silakan. Ya silakan. Ada mic ya? Permisi Pak, saya lagi dari kantor Berita Antara. Tadi Pak Dir sempat di Narkoba sempat menyampaikan di kasus kedua apa yang ketiga ya Pak ya, kalau ada petugas yang mengawasi petugas, mungkin bisa dijelaskan tadi seperti apa petugas mengawasi petugas. Terus tadi di kasus yang awal kan disampaikan bahwa pelakunya adalah juga warga binaan. Nah ini kan selalu terulang ya Pak, terulang sekali, selalu ada warga binaan yang mengedarkan. Nah itu komitmennya seperti apa sih untuk pencegahan jangan ada lagi tersangka di penjara itu mengulangi lagi perbuatannya. Mungkin itu dulu Pak, terima kasih. Baik. Jadi ketika saya menyampaikan, sepertinya, mohon maaf, saya nggak menyampaikan petugas mengawasi petugas, tapi petugas diawasi oleh seseorang. Ya, oke ya, setuju ya Mbak. Nah, jadi kami menemukan ada seseorang ketika anggota kami melakukan tugas, kami diambil di covering juga. Jadi istilahnya itu dari tim spotter. Kalau kita nonton film Netflix itu di Meksiko spotternya dia, tapi kita lebih cerdas sehingga kita amankan. Dan ternyata daripadanya kami geledah itu ada 40,8 gram sabu dan dia positif juga urinnya. Dan orang ini merupakan bagian daripada jaringan yang di Bandung, tepatnya undernya Paulus. Ya tadi saya sebut. Ya jadi di bawahnya Paulus. Dia melaksanakan perintah Paulus dan istrinya. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua saya pikir lebih cocok untuk di Jenpas ya, yang untuk menyampaikan, karena kami selama ini pelaksanaannya kerjasama sangat baik dan kita berhasil menangkap beserta tersangka dan barang bukti yang dibutuhkan. Pak Turman. Terima kasih. Terkait pertanyaan kenapa melibatkan warga binaan pemasyarakatan, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa sekarang ini posisi warga binaan kita yang setiap hari terus meningkat. Per hari ini saja sudah mencapai 277.000. 53% itu adalah penyalahgunaan narkotika. Jadi saya bersyukur dengan pengungkapan kasus ini membuat kita lebih melek lagi, lebih memperkuat sinergi dengan Bareskrim, khususnya dengan Direktur Tindak Pidana Narkoba. Kita tidak pernah menghalangi. Kita punya komitmen karena kita sudah menempatkan 1.000 orang bandar narkoba ke Nusa Kambangan. Kalau masih ada yang seperti ini, kita siap memberangkatkan ke Nusa Kambangan. Demikian, Pak. Terima kasih.
Ya, silakan. Baik Pak, saya luruskan lagi. Sekali lagi, saya tidak pernah bilang warga negara Jerman. Ya, yang saya katakan tadi adalah kami mengembangkan dari pengungkapan 39 butir, lalu kami memperoleh hasil analisa akan ada pengiriman jumlah besar paket dari Jerman yang disembunyikan di peralatan makanan, makanan hewan dan sebagainya, di mana kemudian ternyata barangnya sudah sampai di salah satu kantor pengawasan bea cukai. Jumlahnya itu 13.500 sekian butir. Nah, pengirimnya itu apakah warga negara Jerman atau bukan, kami belum bisa mengidentifikasi. Tapi dapat kami yakini adalah dikirim dari Jerman. Demikian Pak. Baik Bapak, tadi saya sudah sampaikan bahwa pengelolaan napi di narkoba sudah mencapai angka 53% lebih. Berarti dari 277.000 posisi saat ini, kalau dari persentase 138.000 dengan pengembangan kasus hanya 2-3 orang, mungkin persentasenya sangat kecil sekali. Sangat kecil. Kalau ditanya kebijakan kami sudah pertama menempatkan para bandar ke lapas yang ada di Nusa Kambangan. Itu sudah mencapai angka 1.000. Kalaupun masih ada kecolongan di dalam penggunaan HP, itulah PR kami, itulah kerja kami ke depan. Bagaimana menuntaskan? Kami sedang menyusun strategi bagaimana membersihkan. Terakhir ya. Terima kasih Pak Kadif Humas, Pak Karo, Pak Direktur, dan pihak Bea Cukai maupun Dirjen Pas. Ini lagi-lagi ditemukan tempat hiburan sebagai pangsa mewah, pasar mewah untuk para pengguna narkoba ini Pak. Terus langkah selanjutnya untuk tempat hiburan ini dari pihak kepolisian apa Pak? Kalau dulu kan sering kita mengetahui dari pihak Pemprov untuk rekomendasi penutupan begitu Pak. Mungkin dari kepolisian apa Pak rekomendasinya? Terus yang kedua, kalau tidak salah ada 20 tersangka ya Pak. Itu komplit dari pengedar, pengendali, terus ada yang juga memegang keuangan begitu Pak. Artinya komplit semuanya. Ini untuk artinya kalau ada memegang uang berarti ada income yang terus masuk Pak untuk dari hasil penjualan ini. Langkah TPPU-nya seperti apa Pak untuk kedepannya? Mungkin udah ada berapa rekening yang diblokir. Terus yang ketiga Pak, saya dapat informasi dari sekian tersangka ini ada mohon maaf Pak jika berhubungan dengan institusi Polri, yakni polisi aktif dan ex polisi aktif Pak, kalau tidak salah ada 2 orang Pak. Itu bagaimanakah peran mereka Pak sehingga bisa apakah perannya dominan di jaringan ini sehingga yang termasuk X itu keluar dari kepolisian hingga masuk ke jaringan narkoba Pak. Terima kasih Pak. Baik, pertanyaan pertama, untuk THM yang kami temukan
terbukti mengedarkan sebagai tempat peredaran. Lalu kami juga menyita dari tempat itu Kota Bandung untuk melakukan pencabutan izinnya, karena kami bukan punya kewenangan untuk itu. Dari Pemkot Bandung mempertimbangkan dan mengambil tindak lanjut yang jelas, tentunya seperti itu. Yang kedua, bukan 20 orang Pak Hendra, tapi saya luruskan 25 totalnya. Nah, betul sekali tadi kami sampaikan di sini ada pengendali. Kami punya rencana memang penyidik untuk mengembangkannya ke TPPU. Untuk sementara ini kami identifikasikan, tentunya nanti penyidik akan bekerja keras untuk menentukan dari kesemua tersangka ini mana yang terbukti melakukan tindak pidana lanjutan, ini TPPU yang berasal dari tindak pidana narkotika. Kami pasti akan menginformasikan pada kesempatan berikutnya manakala kami mempunyai cukup bukti dan dimulainya penyidikan. Yang terakhir, dengan seizin Bapak Kadif Humas, bahwa terdapat satu orang polisi aktif dan satu orang mantan polisi. Betul, perannya yang pertama adalah dia sebagai kurir, ya, kurir dari bandar, ya, kurir dari bandar. Lalu yang kedua, yang mantan polisi ini adalah dia penyalahguna, tapi juga dia kurir dan mengakui bahwa dia sudah mengirimkan pengiriman beberapa kali. Kalau pengakuannya 3 kali, jumlahnya bervariasi. Yang pasti itu angkanya di ribuan, ada 2.000, 3.000, sekian ribu. Lalu dia mengirim kepada jaringan ini, kepada baik kepada Paulus maupun kepada Juki, ya, pemilik diskotik. Jadi demikian kami dapat jawab terhadap kedua orang tersebut. Terima kasih.